Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentang kebijakan pelaksanaan eksaminasi ini merupakan kebijakan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk melakukan pemetaan kemampuan tenaga teknis peradilan agama seluruh Indonesia. Hasil dari pemetaan itu nanti akan kita jadikan sebagai dasar pertama untuk jadi pertimbangan rekrutmen hakim tinggi bagi yang telah memenuhi kualifikasi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan bagi yang belum memenuhi, tentu saja untuk menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi pelaksanaan bintek dan diklat di lingkungan peradilan agama. Apabila nanti telah selesai seluruh hakim, maka kita akan mendapatkan gambaran secara konkret tentang kemampuan tenaga teknis peradilan agama, baik itu hakim, panitra, panitra pengganti, jurusita dan jurusita pengganti di seluruh Indonesia. Banyak pertanyaan yang muncul kepada kami, kenapa Pak Dilak selalu melakukan eksaminasi, tujuannya apa, manfaatnya? Nah, inilah kita sampaikan tujuannya untuk melakukan pemetaan, kemudian manfaatnya nanti kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kemampuan pelaksanaan tugas di bidang teknis justisial dan administrasi justisial di lingkungan peradilan agama, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita kembangkan kompetensinya dan seterusnya. Hari ini kita sudah melakukan 3 kali sampai tahap ini. Tahun 2020 kita laksanakan tahap pertama 441 orang, tahap kedua 441 orang. Di tahap pertama tahun 2021 ini hampir tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasudit 600 lebih. Kenapa bisa lebih dari 412 satker? Karena ada kebijakan dari Bapak Dirjen untuk mengikutkan seluruh hakim yang telah berusia 56 sampai usia 60 mengikuti eksaminasi secara elektronik pada tahapan ini. Tujuannya agar nanti pada saat kita rekrutmen hakim tinggi di TPM berikutnya kita sudah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu yang memang sudah saatnya untuk dipromosikan menjadi hakim tinggi. Untuk diketahui data kami di Badilak, bagi hakim tinggi, bagi Bapak Ibu hakim tingkat pertama di kelas 1A yang berusia 56 sampai 60 tahun dan telah berpangkat 4D itu sekitar 346 orang. Kurang lebih 340-an. Itu semuanya sudah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk diangkat jadi hakim tinggi. Namun demikian, formasi untuk hakim tinggi kita sangat terbatas. Jumlah hakim tinggi kita juga sudah sangat banyak. Oleh sebab itu, kalau dilihat dari data hakim tinggi yang meninggal ataupun yang sudah pensiun di tahun 2020-2021, itu rata-rata kebutuhan kita untuk mengganti yang kosong itu hanya sekitar 35 orang. Bayangkan dari 346 yang memenuhi syarat, kebutuhan kita untuk diangkat jadi hakim tinggi hanya 35 orang. Lalu siapa yang akan kita angkat? Tentu saja kita harus memberikan kesempatan secara adil, secara sama kepada siapapun yang memenuhi syarat ini. Kepada Bapak Ibu kita yang telah memenuhi syarat untuk diangkat jadi hakim tinggi, makanya kita ikutkan untuk eksaminasi sehingga nanti hasil eksaminasi inilah yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam merekrut menjadi hakim tinggi. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan informasi pembangunan pengadilan tinggi agama yang baru di 5 lokasi itu sudah nanti tanggal 2, berarti besok ya, paling akhir pemerintah harus menyampaikan draftnya kepada DPR. Karena DPR sudah menyerahkan kepada pemerintah atas inisiatif sendiri pembentukan pengadilan tingkat banding, dan
batasnya paling lambat 60 hari itu pemerintah harus menyerahkan kepada DPR untuk dibahas setelah dibahas oleh pemerintah. Jadi tanggal 2 besok sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas. Dan kita berdoa mudah-mudahan pengadilan tingkat banding 5 yang diusulkan sekarang bisa semuanya disetujui. Mudah-mudahan. Mohon doa dari Bapak Ibu semua atas perjuangan kita bersama ini. Nah, kalau nanti ditambah lagi 5 minimal hakim tinggi ya menambah lagi 5 per PTA gitu. 5 per PTA ya 225 tadi 35 mungkin bisa menjadi 60 yang akan kita rekrut dari 340 itu. Nah, kalau 60 berarti ranking 1 sampai ranking 60 itu kita prioritaskan untuk menjadi hakim tinggi. Oleh sebab itu khusus untuk Bapak Ibu yang saat ini ikut eksaminasi bisa menggunakan berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh panitia untuk berkomunikasi. Yang pertama melalui Telegram. Kenapa kita pilih Telegram? Karena jumlahnya bisa 1000 orang. Kalau dengan WA komunikasi kita itu dibatasi 256 orang saja. Peserta kita ada 600. Oleh sebab itu kita buat grup Telegram untuk bisa menjadi sarana komunikasi antara Badilak dengan Bapak Ibu yang saat ini ikut dalam pelaksanaan eksaminasi. Tolong nanti di Telegram itu Bapak Ibu bisa ikut join lalu menyampaikan segera berbagai persoalan-persoalan yang nanti akan dipantau oleh panitia pelaksana Badilak untuk bisa dikomunikasikan jalan keluarnya kalau memang terdapat masalah. Hari ini kita melakukan sosialisasi bukan hanya untuk Bapak Ibu yang akan eksaminasi di kelas 1A, tetapi juga seluruh pengadilan satkernya seluruh Indonesia sebanyak 412 satker. Karena dalam penilaian triwulan kita sudah dimasukkan sebagai salah satu komponen penilaian triwulan yaitu hasil eksaminasi. Oleh sebab itu ada yang bertanya, Pak, kami bukan hakim tinggi, kenapa sekarang kita eksaminasi? Itu untuk mendapatkan nilai satkernya. Karena salah satu yang menjadi aspek penilaian kinerja triwulan adalah kinerja eksaminasi berkas perkaranya. Karena yang akan dinilai adalah masing-masing satker, maka kita menentukan perkara yang diprioritaskan untuk dieksaminasi adalah perkara di mana peserta itu sekarang bertugas agar hasil dari eksaminasi itu bisa menyumbangkan nilai untuk kinerja triwulan. Kalau Bapak Ibu bertugasnya di PA Cibinong contohnya misalnya, lalu Bapak Ibu ambil berkas yang ada di PA Depok, misalkan waktu itu tugas di Depok, maka nilai eksaminasi tidak masuk ke PA Cibinong karena yang bekerja adalah tim kerja yang ada di Depok gitu. Jadi tidak bisa terpaksa kita nilainya itu kita masukkan ke PA Depok karena memang itu hasil kerja tim yang ada di Depok bukan di Cibinong gitu ya. Kalau ternyata di antara peserta eksaminasi itu belum memiliki perkara yang sudah berkekuatan hukum di satker yang bersangkutan ketika dia ikut eksaminasi, katakanlah masih 1-2 bulan bertugas karena baru saja dilantik dan belum ada perkara yang BHT, maka dibolehkan untuk mengambil perkara yang di pengadilan yang lain, tetapi nilainya bukan untuk PA sekarang, untuk PA yang sebelumnya, untuk penilaian triwulan, supaya dia adil. Oleh sebab itu ada beberapa pengadilan yang kebetulan tidak ada satupun di satker itu yang memiliki perkara yang sudah BHT. Kami ikutkan 2 orang, baik ketuanya maupun hakim yang baru dilantik meskipun ketuanya sudah pernah ikut eksaminasi. Untuk apa? Agar ada nilai untuk satkernya. Jadi kalau ada Bapak Ketua, Ibu Ketua, Ibu Wakil, Bapak Ketua dan Bapak Wakil dan Ibu Wakil yang ikut, itu tujuannya agar
nilai eksaminasi juga bisa dimasukkan ke dalam nilai kinerja triwulan satkernya yang bersangkutan. Seperti itu. Tetapi kalau memang ada yang sudah BAT, itu kita tidak ikutkan lagi Ibu Ketua dan wakilnya, Pak Wakilnya. Seperti itu. Jadi kebijakan kita sekarang seluruh satker itu ikut, tapi tidak semuanya untuk seleksi hakim tinggi, seperti itu ya. Nah, jadi ada yang untuk antisipasi penilaian triwulan, ada yang betul-betul untuk pemetaan. Ditjen Badilak memberikan prioritas peserta eksaminasi itu yang pertama ketua pengadilan. Seluruhnya kita eksaminasi ketua pengadilan. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang ketua pengadilannya belum eksaminasi, masih ada beberapa hari untuk menyampaikan ke Badilak, biar kami nanti rapatkan lagi dengan Pak Dijen apakah dia akomodir atau tidak untuk ikut, karena masih bisa kita ikutkan. Mungkin sampai besok lah minimal berikan informasi, karena bisa saja hal ini bisa lewat pada saat eksaminasi tahap pertama dia masih jadi hakim tingkat pertama, dia masih jadi C1, ketuanya ikut. Lalu pada eksaminasi tahap kedua dia jadi wakil atau menjadi menjadi wakil. Itu dia belum ikut misalkan. Pada tahap ketiga dia jadi ketua. Pada saat 3 itu kan yang dieksaminasi C1, belum ikut juga misalkan. Karena bisa saja data itu keliru, nanti tolong diinformasikan kepada kami. Kalau dalam normatifnya, ketentuan yang digariskan oleh Pak Dirjen, ketua dulu, kemudian wakil, kemudian C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Nah itu secara bertahap sampai seluruh hakim itu ikut eksaminasi sehingga diketahui kemampuan teknisnya. Berikutnya adalah prioritas berkas. Berkas perkara sebagaimana dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan eksaminasi elektronik di lingkungan peradilan agama, yang diprioritaskan pertama berkas perkara ekonomi syariah. Yang kedua, kalau tidak ada berkas perkara ekonomi syariah, perkara kewarisan. Kalau tidak ada perkara kewarisan, perkara harta bersama. Kalau masih tidak ada perkara harta bersama atau perkara kebendaan lain seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya, turun menjadi perkara perceraian yang kumulatif dengan perkara yang lain, nafkah anak, hadanah, kemudian mut'ah, nafkah iddah, harta bersama, boleh diikutkan. Semakin banyak kumulasinya semakin bagus nilainya. Kalau memang tidak ada lagi karena di sana perkaranya cuma perkara terstek saja, ya perkara perceraian saya, perkara perceraian yang kontradiktur. Kalau memang tidak ada, seperti di beberapa pengadilan di wilayah Mataram, di Bali sebagainya, itu ada perkaranya cuma perceraian dan itu pun perstek Pak, gimana? Waduh, tidak bisa lagi kita terpaksa kita akomodir perkara perstek, padahal di dalam aturan itu perstek tidak dibolehkan, tapi perkaranya tidak ada lagi, gimana ya? Terpaksa kita akomodir yang perkara perstek, tapi itu jangan cari perkara perstek untuk yang pertama, nanti Bapak Ibu yang rugi karena nilainya tentu berbeda dengan perkara yang kontradiktur. Ada pertanyaan, kalau perkaranya itu selesai dengan damai gimana Pak? Ada perkara ekonomi syariah. Kami menganjurkan perkara yang diselesaikan dengan damai itu menjadi prioritas terakhir lah. Didahulukan perkara yang selesai dengan kontradiktur, ada pertimbangan tentang bukti-bukti, karena nanti ada beberapa item penilaian yang akan menelusuri bagaimana pertimbangan Bapak Ibu dalam pembuktian, bagaimana proses kualifisir, konstatir dan konstituirnya, nanti akan kelihatan ada berapa item penilaian di sana, termasuk merumuskan amar putusan. Apabila perkaranya selesai damai, itu kan tidak terlalu banyak Bapak Ibu yang bekerja menyelesaikan perkaranya karena selesai dengan perdamaian gitu. Khawatirnya nanti akan kurang nilainya ketika Bapak Ibu pilih yang damai. Jadi kita tetap memprioritaskan perkara yang kontradiktur, yang selesai, apakah itu dikabulkan ataupun ditolak,
apakah seluruhnya atau sebagian itu lebih bagus, silakan. Nanti silakan Bapak Ibu yang paling tahu perkara-perkara mana yang menurut Bapak Ibu punya kualitas tinggi untuk bisa dijadikan sebagai penilaian dalam eksaminasi ini. Berikutnya dari sisi waktu, karena waktunya pesertanya agak banyak dari biasanya, kita ini sampai akhir Desember. Sekarang sudah September, Oktober, November sampai Desember nanti dari segi jadwal gitu. Perkirakan nanti sampai Desember, walaupun ini waktu sekarang masih kita fresh, nanti ada, jangan khawatir kalau memang ada kendala masalah waktu, kita masih bisa perhatikan untuk apakah itu perpanjangan dan sebagainya. Tetapi yang penting sekarang Bapak Ibu ikuti dulu jadwal yang telah kita tentukan, masalah waktu jangan terlalu dikhawatirkan. Kami banyak sidang Pak, tidak sempat gitu. Kalau bisa ini diprioritaskan. Kenapa kita buat sistem penilaian secara elektronik? Kita bikin sistemnya karena memang selama ini eksaminasi itu tergantung kepada masing-masing pengadilan tingkat banding untuk melakukan. Dan itu pun diserahkan kepada timnya, hakim tinggi yang dia tunjuk. Ketika kita mau menilai secara nasional, misalkan pengadilan tingkat pertama di Jawa Barat, kita bandingkan dengan yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, tidak bisa. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena sistemnya beda-beda. Ada yang first take perkaranya dieksaminasi jumlah nilainya 90. Nah, ada yang di pengadilan yang lain first take nilainya cuma 70. Nah, ini berbeda-beda. Karena diserahkan kepada timnya, ditunjuk oleh PTA tim, lalu mereka nilai, dan itu berbeda-beda, tidak ada format dan tidak ada standarnya. Oleh sebab itu kita bikin standar secara nasional. Kita sudah undang hakim-hakim agung untuk merumuskan eksaminasi ini. Kemudian kita sudah uji coba tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sekarang ini untuk tahap pertama 2021. Tidak tertutup kemungkinan sistem yang kita bikin ini masih ada kelemahan. Yang namanya sistem tentu saja tidak mungkin langsung sempurna ketika kita bangun. Tapi minimal kita sudah meletakkan dasar-dasarnya ini, sistem penilaian kita ini. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan karena sistem ini sudah kita publikasikan sejak awal, sudah kita minta masukan-masukan dari berbagai pihak, Bapak Ibu di seluruh Indonesia untuk memberikan masukan. Dari masukan-masukan itu pun dari beberapa tahap pelaksanaan kita sudah inventarisir, sudah kita coba untuk analisis, kemudian kita sempurnakan. Mudah-mudahan sistem yang kita bikin ini semakin lama semakin baik, semakin sempurna, semakin objektif, dan semakin transparan. Azas dari penilaian kita ini selain dia transparan, objektif, kemudian juga komprehensif, adalah partisipatif atas masukan-masukan dari seluruh peserta, masukan-masukan dari para eksaminator, masukan-masukan dari seluruh pengadilan tingkat banding tingkat ternama seluruh Indonesia untuk penilaian kita ini. Kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan eksaminasi kita ini akan berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga nanti bagi peserta-peserta terbaik bukan saja kita promosikan kalau dia sudah harus hakim tinggi, tetapi juga berkasnya akan kita uji petik, kita sampaikan ke Kamar Agama untuk dibahas, kemudian menjadi pedoman bagi kita bersama dalam pelaksanaan tugas. Kalau selama ini kita nanya Bapak Ibu, siapa yang paling bagus berkas perkaranya? Tidak bisa kita mengukakan siapa yang hakim terbaik. Tidak bisa kita punya data. Ada yang mengatakan orang ini bagus, ada yang mengatakan itu bagus, yang lain mengatakan tidak bagus. Gitu. Jadi tidak ada standar. Sekarang kita bikin standar itu, karena memang Badilak dalam amanat peraturan perundang-undangannya punya kewajiban membuat standar, norma, prosedur, kriteria berkaitan dengan pembinaan tenaga teknis seluruh Indonesia. Dalam rangka inilah kita melaksanakan eksaminasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya para peserta. Kami berharap Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas ini untuk nanti bertanya kepada tim teknis yang akan menyampaikan materi setelah ini, yaitu yang kami hormati Bapak Aminuddin Harahap,
beliau dengan setia mendampingi kita bersama-sama Bapak Ibu nanti. Beliau juga terlibat sejak awal membuat aplikasi ini, mentransformasinya ke dalam bentuk elektronik. Kemudian beliau juga yang akan nanti memberikan penjelasan teknis kepada Bapak Ibu. Kalau ada kendala-kendala silahkan ditanyakan sepuas-puasnya sesuai dengan waktu yang tersedia dan kesempatan yang diberikan oleh panitia. Kalau masih belum puas, belum jelas, silahkan dimanfaatkan saluran komunikasi kita melalui Instagram, melalui Telegram, bisa juga melalui saluran WA, telepon, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Dan mohon juga nanti bersabar sekiranya panitia agak terlambat merespon ya karena banyaknya pertanyaan, tentu kita sisir satu persatu. Mana yang lebih dahulu bertanya, kita jawab, kita jawab. Kadang ada yang bertanya di atas tetapi belum dibuka, di bawah muncul lagi pertanyaan yang sama itu ya. Terasa kita coba lihat lagi jawaban sebelumnya, kami sudah jawab sebelumnya seperti itu. Jadi ini memang media komunikasi kita, gak usah nanti ibu bapak kecewa kalau seandainya agak terlambat, mudah-mudahan akan bisa direspon semuanya. Kita sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk pelaksanaan eksaminasi ini dengan baik. Demikian. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dari tim panitia sekiranya ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.